sukacita. Amin. Dan kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau, yang harus kita pahami, apa yang Tuhan mau, yang kita harus mengerti di dalam diri kita, bahwa pengorbanannya, arti kematiannya di kayu salib, ya, bukan hanya euforia saja, bukan hanya tradisi saja, tetapi ada makna di dalamnya, ada arti yang besar di dalamnya. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 23. Kita akan membaca bersama-sama Lukas 23, Injil Lukas 23. Yesus disalibkan, ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang berjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilihnya." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau tahu juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku." Amin. Selamat kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana saya ingatkan kembali bahwa arti kematian Tuhan Yesus, ya, Jumat Agung, Jumat yang penuh dengan makna, Jumat yang penuh dengan tragedi yang luar biasa, Jumat yang luar biasa yang tidak bisa ya kita anggap remeh. Hari yang bersejarah di mana dia menggenapi kedatangannya di dunia ini, yaitu dia harus mati di kayu salib, mati untuk menebus. Bukan mati begitu saja, bukan mati karena kesalahan yang tadi dikatakan ya, penjahat, bukan mati karena penyakit, bukan mati karena keteledoran, tetapi mati untuk menggenapi janji, untuk menggenapi nubuatan, untuk menggenapi ya apa yang dijanjikan, bahwa dia datang untuk menyelamatkan yang hilang, menebus setiap dosa, kesalahan saudara dan saya. Ini luar biasa. Hari yang dikatakan momen yang dahsyat sebenarnya. Karena kalau dia tidak mati, kalau sampai hari ini berarti kita masih hidup dalam perjanjian, dalam kutuk, dalam kesegalannya. Tempat kita pasti di tempat yang kita pasti tahu. Ya. Kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, Injil Lukas, dia menceritakan kalau kita melihat sejarahnya ya atas
mau cerita nih bagaimana dia ketika dia sampai ke Bukit Tengkorak, lalu mereka mengejek dan mengolok-olok dia. Dia berkata, ya Abba, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita akan bersama-sama mengetahui apa sih yang dimau bahwa dalam pembacaan kita hari ini. Saya memberikan judul yang untuk pembacaan kita, pembelajaran kita di hari ini. Berhenti mengejek akan kasihnya. Ya. Berhenti mengejek akan kasihnya. Berhenti. Stop. Jangan lagi. Jangan. Berhenti. Ya, mengejek, mengolok, menghina, meremehkan kasihnya. Pembacaan kita hari ini di dalam Injil Lukas, di mana ketika kita melihat, ya, dikatakan bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya, yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, ampunilah mereka. Dari penderitanya hampir pagi itu dia ditangkap, diadili ke sana kemari, ya. Bawa di Herodes, bawa ke mahkamah agama, bawa di semua pembesar. Begitu banyak cacian, makian, malah pukulan, malah penderitaan, dan sampai kepada, ya, di Bukit Tengkorak di mana dia harus disalibkan, pun tidak pernah berhenti untuk mengejek, menghina, mengolok, meremehkan. Hari ini kita melihat bagaimana cerita ini. Para umat, mereka sebagian adalah orang-orang Yahudi, mereka pengikutnya. Kita melihat ayat yang 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Berhenti untuk mengejek. Kalau kita melihat mereka mengejek dia, menghina, meremehkan, berhenti untuk mengejek akan kasihnya. Pujian tadi mengatakan, karena kasihmu ku hidup, karena kasihnya ku menang. Berhenti mengejek akan kasihnya yang luar biasa, cintanya yang besar. Kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu karena cinta, karena kasihnya dia akan menggenapi semuanya. Berhenti untuk mengejek, menghina, mengolok, meremehkan kasihnya. Bila manakah kita mengejek? Apakah mungkin kita mengejek kasihnya? Apa memang kita mengejek, mengolok, meremehkan cintanya, kasihnya? Sekarang ada perkataan begini, jangan gitu dong, jangan menghakimi. Ya, apa benar kita mengejek, menghakimi, meremehkan? Kita melihat ya tadi ayat 35, mereka mengejek. Bila manakah, kapan? Ayat 35 dikatakan, ya. Jadi berhenti itu mengejek, untuk mengolok, meremehkan, menghina akan kasihnya. Mengapa? Ada 4. Saya kasih garis besar. Berhenti untuk mengejek akan kasih Tuhan, akan pengorbanannya, akan cintanya yang besar. Kapan kita mengejek? Bagaimana caranya kita mengejek, menghina atau meremehkan akan cinta Tuhan ini? Ya, akan keselamatan yang diberikan. Di situ dikatakan, ya,
Iya, ya kata orang lain iya keselamatkan. Pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Mereka mengatakan orang lain dia selamatkan. Halo? Kita ada ini karena selamatkan yang dia berikan. Amin ya. Karena anugerah yang dia berikan. Keselamatan dengan cuma-cuma dia berikan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita keren, ganteng, gagah, perkasa, tinggi, tegap, kaya, hebat. Ya. Kita ada karena kasihnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mengejek dia. Stop, berhenti untuk mengejek dia, menghina akan kasihnya yang besar. Kita ada karena dia. Keselamatan sekarang ini. Aku ada karena Yesus. Sekarang kita duduk di sini, yang mendengarkan pun semuanya ada karena keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Tidak berhenti itu mengejek. Wah, mana orang lain diselamatkan? Apa itu keselamatan? Ya, selamat. Saya pernah katakan, ya, kita ada berdiri karena keselamatan yang diberikan. Kita berjalan di kendaraan. Kenapa orang katakan, ya, naik saja mereka katakan, wow, Tuhan tolong. Mereka berseru akan Tuhan. Ya. Duduk. Terima kasih Tuhan. Ya. Naik motor. Sering orang katakan begini, kita sudah hati-hati tapi mereka tidak hati-hati. Ingat ya, hati-hati. Iya, tapi kita sudah hati-hati tapi mereka tidak hati-hati. Ini keselamatan. Keselamatan yang kita sudah terima ini, ya, masih diragukan lagi, sehingga kita mengejek, mengolok, dan meremehkan dia. Kita menganggap kosong akan cintanya, sehingga hanya euforia belaka bahwa Jumat Agung, kematiannya, memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung dengan euforia bahwa keselamatan yang sudah kita berikan. Mari sebarkan itu, mari saksikan itu, bahwa kita ada karena keselamatan yang dia berikan. Amen. Jangan mengejek, jangan menghina, jangan meremehkan akan kasih Tuhan. Amen. Dia mati untuk kita. Bahwa keselamatan, mereka meremehkan, mereka mengejek. Oh hei, orang lain dia selamatkan, dia mampu menyelamatkan dirinya. Amin ya. Amen. Tetapi dia mau genapi akan janjinya. Dia mampu keluar dari semua itu. Dari awal dia ditangkap pun, ketika murid-muridnya melihat dia ditangkap, lalu seorang tidak terima lalu memotong ke telinganya. Dia berkata, aku pun bisa menyelamatkan kalau aku mau. Dikatakan pada Yudas dengan cium gini kan, padahal aku ada setiap hari. Dia kalau dia mau, dia bisa menghentikan segalanya. Tetapi apa? Dia mau menggenapi janji Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan cintanya. Kita berjalan dari rumah sampai ke sini, kita melakukan aktivitas itu karena keselamatan yang dia berikan. Jadi jangan menahu orang lain dia selamatkan, sendiri dirinya tidak selamatkan. Halo, kita sabar sehingga kita bisa meremehkan akan keselamatan yang dia berikan. Jangankan mujizat-mujizat yang besar yang kita inginkan yang lain, tetapi hari ini bisa bernafas saja. Oh, puji Tuhan. Alhamdulillah, haleluya. Ya. Yang kedua dikatakan, kita lihat dari 36 sampai 37. Dan juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Berhenti mengejek akan kasihnya. Kapan kita mengejek? Bila manakah? Ya, dikatakan akan kehadirannya. Di situ dikatakan ya, jika engkau adalah juga dikatakan di 36-37 dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Akan
akan kehadirannya. Berhenti mengejek ataupun menghina atau meremehkan akan kasihnya. Kita merasa bahwa dia tidak hadir itu kita sudah mengejek. Kita menganggap bahwa ya dia tidak ada itu kita sudah mengolok kalau menganggap remeh. Dia hadir saat ini, amin. Amin. Dia ada di semua tempat. Amin. Jangan pernah meremehkan akan kehadirannya yang luar biasa. Kita mengatakan di mana 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, di situ aku ada. Jangan meremehkan akan kasihnya. Dia sudah berkorban untuk kita, cintanya. Jangan meremehkan lagi bahwa dia tidak ada. Dia ada, saudara. Akan kehadirannya. Ingat, ya, dia ada di semua tempat. Dia ada bagi saya dan saudara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menganggap bahwa dia tidak pernah ada. Sehingga sesuka hati kita meremehkan pengorbanannya, kita mengejek pengorbanannya. Sesuka hati kita melakukan apa saja perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang menyakiti hatinya, seakan-akan bahwa dia tidak ada. Berhenti untuk mengejek, mengolok-olok. Kalau kita tahu dia ada di semua tempat, kita akan semakin berhati-hati. Kalau kita tahu dia ada di segala tempat, kita semakin warning, berwaspada bahwa jangan ada di Tuhan. Ya. Kalau kita tahu akan kehadirannya di semua tempat, kita akan selalu memuliakan namanya. Amin ya. Amen. Berhenti untuk mengejek, mengolok akan kasihnya. Mereka ini semua dikatakan bahwa mereka mengejek. Ya. Injil Lukas di ayat yang kesekian ini ya, ke-23 ya, dikatakan ini menceritakan bahwa pemimpin-pemimpin, prajurit-prajurit, sehingga sampai pun kepada penjahat pun mereka mengejek. Kita yang sudah terima keselamatan ini mulai sekarang bertobat, tidak meremehkan akan cinta dan kehadirannya, kasihnya yang besar. Bahwa kita ada. Waktu kemarin saya katakan bahwa euforia akan cinta akan Tuhan, euforia akan penyembahan pujian akan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Amin. Ya, ketika kita meremehkan akan keselamatan yang diberikan oleh kita akan berhenti untuk memuji. Jika kita jatuhnya meremehkan diri, ketika kita meremehkan apa yang saja terjadi dalam diri kita, kasus-kasus yang kita punya cita-cita tidak tercapai ataupun mimpi kita, planning kita tidak tercapai, akhirnya kita meremehkan dia. Dia tidak ada, padahal dia ada. Jangan meremehkan kehadirannya, bahwa dia ada bagi saya dan saudara. Ya, bila mana, kapan? Yang keempat, akan kuasanya. 39 dia katakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kalau kita melihat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidakkah kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau kita melihat, ya, berhenti mengejek, menghina, mengolok, meremehkan akan kasihnya, cintanya yang besar, kasihnya kepada kita. Bagaimana kita mengejek? Bila mana? Kapan kita mengejek? Kita meremehkan kuasanya. Sebagaimana penjahat dua penjahat, jahat lagi. Ya. Jahat kelakuan, jahat otaknya, jahat semuanya. Ya. Katanya engkau anak Allah, selamatkan dirimu kalau bisa. Kita melihat apa ya? Di endingnya di 40 dikatakan, ketika yang sebelah mengatakan, ya Yesus, kalau kau sampai di atas, tolong ingatlah aku. Itu katanya. Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersamaku dalam firman. Haleluya. Ini kuasanya. Amin. Jangan pernah meremehkan akan kuasanya. Berhenti mengejek, mengolok akan kuasanya.
Artinya jangan pernah meremehkan kuasanya. Sebagaimana penjahat, dia meremehkan akan kuasanya. Halo, kenapa kau digantung? Katanya engkau Kristus, anak Allah. Dia menghujat, dia meremehkan. Hari ini jangan pernah kita meremehkan kuasanya. Apakah kita sudah tamat riwayat hidup kita? Aduh, bagaimana nasibku? Suamiku tidak ada. Hidupku bagaimana dengan anak-anak? Ya, apa udah mati? Enggak, buktinya lihat makmur terus. Bagaimana hidupku? Ya, cita-citaku, mimpiku berhenti, sudah stop. Apa sudah tamat? Tidak. Ya, amin. Jangan pernah berhenti. Bagaimana hidupku dulu? Aku mendapatkan gaji yang besar. Sekarang kenapa cuma begini? Aku sudah mati belum? Ya, ya. Jangan pernah berhenti. Percayakan kuasanya. Amin. Kuasanya dahsyat. Amin. Kuasa itu berarti berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Apalagi bertata dalam kemuliaan. Dia siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Amin. Dia berkuasa. Berhenti mengejek atau meremehkan kasihnya yang besar. Bagaimana kita meremehkannya? Ya, kapan kita meremeh? Karena kita tidak percaya akan kuasanya. Bahwa dia berkuasa atas diri saya dan saudara. Amin. Ya. Siapa yang bisa? Alkitab mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan? Tidak. Alkitab mengatakan. Amin. Karena dia yang berkuasa. Mari serahkan itu semua. Mari kita taruh hati yang benar-benar percaya bahwa Yesus Engkau mengasihi. Kalau kita mengasihi anak kita saja, kita, ya jangankan kita. Maaf, orang sering menyamakan, ya, betapa terlalu menjaga. Kalau orang menjaga tuh katakan apa ya, anjing beranak, orang bilang ya. Kata anjing beranak itu dia tidak mau anaknya disentuh. Anjing saja, binatang. Ya. Kalau kita manusia, ya artinya kita tidak akan melihat walaupun kita jahat, orang tua jahat, orang tua yang cuek-cuek bebek. Dan tadinya kita bilang ini dia paling jahat, makanya masalah. Tapi saya melihat dia tidak bisa menyentuh anaknya sedikit. Ya, dia biarkan. Padahal kita dilihat, wah ini seram sekali nih orang. Kelihatannya kejam. Padahal tidak pernah dia menyentuh anaknya. Malah apa saja anaknya minta diberikan. Ya, artinya kuasa kasihnya, cintanya. Dia punya kekuasaan untuk melindungi kita. Jadi mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh baginya. Jangan pernah meremehkan kuasanya, kasihnya, pengorbanannya. Jangan pernah menganggap remeh. Bahwa dia sanggup melindungi kita, memproteksi hidup kita, menjaga hidupmu dan hidup saya. Berhenti mengejek akan kasihnya yang besar ini. Yang ketiga, bagaimana kita mengejek? Kapan kita mengejek? Bila mana kita mengejek? Akan statusnya. Ya, 38 dikatakan, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya, sudah kasih mahkota duri di kepalanya. Ya, bukan mahkota yang berlian, tiara atau apapun yang indah-indah, tetapi mahkota duri dari rumput-rumput. Lalu ditulis lagi, inilah dia raja orang Yahudi. Berhenti untuk mengejek akan kasihnya. Akan kenapa? Statusnya sebagai raja di atas segala raja. Kemarin saya katakan, yang aku tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Status itu tetap ada. Amen. Dulu, sekarang, selamanya. Amin. Oh, status raja. Ini bukan ajaran ejekan. Ya. Mereka mengatakan ini bahwa ini ejek, tetapi itu status yang benar. Bahwa dia raja, bukan saja raja orang Yahudi, tetapi raja bagi setiap dunia ini, seluruh isi bumi ini. Ingat, jangan pernah meremehkan akan cintanya.
dia adalah raja tetap. Statusnya sampai hari ini dia tetap raja. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengolok-olok, menghina. Allah, ya, apa raja? Apa dia? Yesus siapa? Tuhan siapa? Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan bolehlah, mereka belum mengerti siapa dia. Tapi kita yang sudah tahu, kita sudah mengerti, mengenal dia, jangan mengejek lagi dengan cara perbuatan kita, gaya kita. Kapan saya mengejek? Kapan? Anak mungkin pertanyaan, kapan saya mengejek? Ya. Dengan tidak menganggap dia raja. Kemarin saya katakan bahwa yang aku tahu bahwa dia raja di atas segala raja. Apapun keadaan kita, jangan berubah. Jangan pernah berubah. Tetap setia, taat, bersuka cita, memuji dan menyembah. Ya, itu. Ya. Tetapi ketika kita melihat perubahan, kita akan meremehkan dia sebagai statusnya raja. Ya, jangan mengejek. Secara tidak langsung kita sudah mengejek kalau kita meragukan akan kedahsyatannya. Ya, kalau hari ini planningmu tidak tercapai, jangan mengejek. Amin. Jangan pernah merendahkan dia, menghina. Kau apa? Aku tidak tercapai cita-citaku. Hari ini aku sengsara. Siapa dia? Katanya dia mengasihi. Stop dengan gaya mengejek itu. Ya. Katanya dia mencintaiku. Buktinya ini hidupku. Lah hidupmu apa? Kamu ada sekarang. Amin. Ya. Kamu ada. Amin. Saya pernah begitu ketika anak-anak saya satu hari tidak makan. Saya menangis di hadapan Allah. Tuhan, katanya Engkau lihat keadaanku. Katanya Engkau dengar seruan doaku. Di mana Engkau Tuhan? Ya. Roh Kudus katakan begini. Tapi tidak pernah kan anakku satu hari tidak makan. Saya katakan Tuhan ampuni saya. Ya. Jangan pernah meremehkan kasih cintanya. Jangan pernah meremehkan akan kebaikannya, pengorbanannya. Amin. Di kayu salib. Ini bukan euforia. Ini bukan tradisi. Ini bukan keadaan setiap tahun kita rayakan. Tetapi biarlah itu menjadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Amin. Sebagaimana pujian mengatakan, ya Tuhan setiap jam ku memerlukanmu. Berarti kita tidak meremehkan, tidak mengejek akan kasihnya yang besar. Jangan pernah menganggap bahwa planning kita ke depan, cita-cita, mimpi, apapun kita, keadaan kita hari ini, bahwa dia tidak mengasihi kita. Ingat, dia tetap raja di atas segala raja. Amin. Hari ini semua umat manusia, semua umat, segala umat, tua, besar, kecil, muda, ya saya katakan, kecil sampai besar semua merayakan. Kenapa merayakan? Anak kecil juga merayakan, ya dengan euforia, yaitu lomba makan kerupuk, lomba kelereng dan segala macam lomba-lomba. Berarti mereka percaya ada hari kematian Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Mari bukan hanya itu saja, ingat kuasanya juga ada. Amin. Dia juga ada, bahwa dia raja. Keselamatannya juga sudah diberikan, itu ada. Amin. Amin. Karena kasih, apa tuh kasih? Kasih itu melingkupi semuanya. Orang tua saja, orang kita pengen kamu yang jahat, padahal kita juga mengasihi ya. Itu standarnya jahat. Kamu yang jahat di bumi saja tidak mungkin berikan ular ketika anak minta ikan. Mas bisa beli ular, kasih ular ketika anaknya minta ikan, dapat ini makan ikan ular. Ya. Nah, kita memberikan standar. Artinya bahwa kita tidak akan sampai hati, tidak akan apa lagi kasih Allah yang hebat ini, yang luar biasa, kasih yang besar. Amin. Jangan pernah meremehkan bahwa hidupku sudah tamat, sudah lalu hidupku sudah selesai. Apa hidup selesai? Oh masih bisa bicara hidupku sudah selesai. Kecuali tidak bisa bicara, boleh itu sudah tamat, terima ya. Ya, masuk di liang kubur selesai. Lalu lihat sendiri diri dalam orang ada nangis, itu sudah selesai. Tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau masih bisa berbicara, bernafas, itu kasih Allah artinya ada dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi jangan pernah
meremehkan lagi. Mulai sekarang berhenti untuk meremehkan kasihnya. Amin. Hari ini kita menikmati kasihnya. Amin ya. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan COVID ini, anak-anak kita masih makan. Mereka semua ada. Amin. Berpakaian dan semuanya bisa memenuhi kebutuhan. Karena kita percaya akan kasihnya. Amin. Amin. Pertama yang tadi, jangan pernah meremehkan akan kasihnya. Yang pertama ya, akan keselamatannya. Amin. Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara, yaitu nafas kita, yaitu di mana saja kita berada, dia menyelamatkan kita. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk meremehkan akan kasihnya. Bagaimana kita meremehkan? Dengan cara yaitu apa? Kita akan kehadirannya. Dia ada. Dia ada, saudara. Jangan pernah katakan bahwa tidak ada. Dia hadir. Sehingga itu menjadi warning bagi kita untuk melakukan kejahatan di sana sini. Itu warning bagi kita untuk melakukan yang tidak benar. Melainkan hari ini dan seterusnya akan kehadiran Tuhan membuat kita harus melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mulai sekarang, apapun, dimanapun, percayalah, dia ada. Dan ingat, hidupmu harus memuliakan nama Tuhan. Ya. Amin. Ya. Apa saja planning tidak jadi pun tetap nama Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah berhenti memuji menyembah Dia. Jangan pernah berhenti bersuka cita. Yang ketiga, berhenti mengejek atau mengeluh kasih Tuhan, kasihnya. Bagaimana caranya kita seakan-akan berhenti mengejeknya? Akan statusnya. Dia tetap raja di atas segala raja. Amin. Tetap percaya bahwa cita-citaku ada dalam Tuhan, tangan Tuhan. Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin ya. Hingga saya kemarin katakan bahwa ketika saya dibawa untuk jadi guru bahasa Inggris, saya mengira bahwa itu sudah tempat saya paling indah itu. Tapi Tuhan kata, ini baru permulaan. Belum. Ada yang lebih lagi aku akan berikan. Hari ini percayakan kuasa Tuhan. Oh, mungkin hari ini inilah hidupku dengan keluargaku. Kayaknya kita begini saja sampai ini. Percayakan kuasanya. Jangan pernah mengejek, meremehkan, merendahkan. Ada mujizat. Amin. Amin. Ada mujizat. Ini saya percaya ya. Sebagaimana ayat yang ke-43 ayat yang terakhir dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, jika engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, dalam hatimu, engkau diberikan apa? Kuasa. Amin. Sebagaimana Yesus sendiri berkata, hari ini juga engkau berada dengan Gunung Firdaus, dengan katanya penuh kuasa. Amin. Kita pun mulut kita penuh kuasa. Amin. Amin. Ya. Kuasanya ada hari ini. Berkatalah dengan benar di hadapan Tuhan. Berbicaralah dengan betul, benar ya Tuhan. Aku percaya bahwa aku mempunyai mimpi hidup yang benar di hadapanmu. Tuhan, pakai hidupku. Percayakan hidupku pada Tuhan. Amin. Tuhan tidak mungkin membuangmu di tong sampah. Ketika kita mengenal Tuhan terlalu indah. Amin ya. Amin. Kita tidak lagi mengejek akan kuasa Tuhan. Mau tidak tembus tentara ke polisi, tidak berhenti sayang untuk memuliakan Allahku. Amin. Aku percaya, ya, aku punya hidup ada dalam tangan Tuhan. Amin. Suamiku mau bagaimana? Tidak akan berhenti, aku tetap memuji Tuhanku. Tidak pernah berhenti Tuhanku siapa, aku tetap memuji menyembah Dia. Aku percayakan kuasanya. Amin. Ya. Kita tidak percaya akan kuasanya, kita berarti meremehkan Dia, mengejek. Saudara, begitu banyak orang di luar sana, ya, yang tidak mengerti apa-apa. Tugas kita adalah untuk memberikan pengertian. Mulai hari ini, jangan pernah menghina atau mengejek, merendahkan kuasa Tuhan, keselamatan, kasih, statusnya. Amin. Kasihnya tetap ada ya. Amin. Kasih Tuhan membuktikan Dia mati di kayu salib. Dia menggenapi. Dia bisa saja merubah semuanya rancangan. Tetapi kalau Dia merubah berarti Dia tidak mengasihi kita. Saya dan saudara, ayo terus menjadi pengikutnya, menjadi umat pilihannya. Beritakan, saksikan bahwa Yesus kita luar biasa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini.